Suasana malam yang tenang di pusat kota tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa peringatan, getaran hebat menghantam gedung-gedung apartemen hingga retak dan saling beradu. Di langit malam yang kelam, sebuah simbol merah raksasa muncul pertanda bahwa gerbang bencana telah terbuka lebar. Kota yang kita kenal kini berada di ambang kehancuran. Di tengah puing-puing, baju berjirah berdiri dengan napas tersengal. Tubuhnya bersimbah darah. Luka-luka di wajahnya membuktikan betapa mengerikannya pertarungan yang baru saja terjadi. Namun, matanya tidak menunjukkan rasa takut. Dengan sorot mata biru yang menyala penuh tekad, dia menyadari satu hal. Kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Dia berteriak dengan lantang, "Kita butuh Cradle of Sword." Bukan tanpa alasan dia meminta senjata legendaris itu. Asap panas menguar dari balik baju pelindungnya yang mulai hancur. Musuh yang mereka hadapi bukanlah sembarang monster. Ini adalah monster kelas C tingkat tinggi. Satu entitas yang memiliki kekuatan setara dengan satu pasukan tempur. Pertanyaannya sekarang, apakah Cradle of Swords akan datang tepat waktu? Ataukah ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka? Bayangkan sebuah kekuatan yang begitu besar, hingga langit pun seolah runtuh. Puluhan pedang energi berwarna biru sayan menghujam dari angkasa, membelah kegelapan malam dengan kilatan listrik yang menyambar. Ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pemandangan maut bagi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Banyak yang bilang, untuk menghadapi monster-monster ini, setidaknya dibutuhkan 10 hunter peringkat atas yang bekerja sama. Tapi hari ini, aturan itu tidak berlaku. Di tengah reruntuhan kota yang hancur, seorang pria berdiri tegak, menantang maut dengan tangannya sendiri. Lihatlah tatapannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, pedang-pedang energi itu melesat, seperti peluru cahaya, menembus tubuh monster hijau raksasa yang mencoba menyerangnya. Tidak ada ruang untuk menghindar. Kecepatan dan presisinya benar-benar berada di level yang berbeda. 1 jam. Hanya butuh waktu 1 jam baginya untuk membantai 6 monster tingkat tinggi sendirian. Tanpa bantuan, tanpa strategi rumit, hanya kekuatan murni yang menghancurkan segalanya. Monster-monster yang biasanya menjadi mimpi buruk bagi kota, kini hanyalah tumpukan mayat di hadapannya. Dengan tubuh yang bersimbah darah dan napas yang memburu, hunter ini masih belum selesai. Sekarang, tinggal 1 monster kelas A yang tersisa, ucapnya dengan seringai yang mengerikan. Di depannya, sesosok monster bertanduk besar telah menanti, memberikan aura tekanan yang luar biasa. Bahkan jika 5 hunter peringkat S dari seluruh dunia berkumpul, misi ini dianggap mustahil untuk diselesaikan. Namun, pria ini memilih untuk maju sendirian. Apakah dia akan berhasil menaklukkan monster terakhir ini? Ataukah ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya? Karakter berambut biru mengamati sebuah pertarungan atau fenomena dari kejauhan menggunakan teropong. Ia mengakui kehebatan yang ia dengar, namun mempertanyakan apakah itu benar-benar kekuatan asli dari Copy Master. Muncul entitas monster atau gumpalan energi berwarna ungu pekat yang sangat besar dan mengerikan. Energi ini terlihat meluap-luap dan destruktif. Sang Copy Master tampak geram. Ia merasa jika saja ia menunggu sedikit lebih lama, kekuatan dahsyat mungkin milik sang monster atau Copy Master tersebut bisa menjadi miliknya. Ia berteriak, "Sialan!" karena merasa kehilangan kesempatan. Tiba-tiba, karakter utama berambut hitam, dengan mata menyala biru, melesat di udara dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya putih atau biru menggunakan teknik bernama Phantom Dash. Dengan tatapan mata yang penuh amarah dan tekad, ia menerjang masuk ke dalam pusat energi ungu tersebut untuk mengakhiri segalanya. Dunia sedang berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan, sebuah teknik terlarang dilepaskan Demon Blade, kekuatan yang mampu membelah kegelapan, namun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di hadapan monster raksasa ini, hanya ada satu pilihan, bertarung atau mati. Dari kejauhan, seorang pemuda mengamati kejadian ini dengan penuh tanda tanya. Baginya, pertarungan ini benar-benar di luar logika manusia biasa. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya untuk bergerak lebih dekat. Di sana, ia menemukan sosok pria berbaju zirah yang sudah tak berdaya. Darah mengucur deras, menandakan luka yang sangat parah. Pemuda ini teringat sebuah cerita, bahwa orang inilah yang seharusnya menjadi penyelamat dan mendapatkan kekuatan besar. Karakter utama pria berambut biru
berdiri di hadapan seorang satria berbaju sirah hitam yang tergeletak di aspal. Dalam kondisi kritis, karakter utama menyadari bahwa situasi ini persis seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang bernama Kichiyo. Karakter utama mendekati satria tersebut dengan cemas dan bertanya, "Hei, kau baik-baik saja?" Sambil melihat luka parah sang satria, karakter utama teringat informasi bahwa satria ini seharusnya mendapatkan kekuatan besar setelah menolong orang. Ia merasa harus menolongnya, namun bingung bagaimana caranya. Sang satria yang bersimbah darah bertanya dengan suara lemah, "Tahun berapa ini?" Karakter utama menjawab, "Agustus 2035. Sang satria terkejut dan berteriak kecil, merasa ada kejanggalan waktu yang ekstrem. Terjadi paradoks waktu yang membingungkan antara dunia nyata dan tempat asal kekuatan sang satria. Karakter utama menatap satria tersebut dengan tatapan dingin dan berkata, "Aku tahu, sayang sekali sih, tapi kau akan mati hari ini." Sang satria menyadari ajalnya dan menyesali telah menghabiskan seluruh tenaganya hanya untuk membuka gerbang misterius tersebut. Sang satria hanya bisa tertawa lemah di tengah rasa sakitnya, sementara karakter utama menatapnya dengan diam, menyiratkan adanya rencana atau konsekuensi besar yang akan terjadi selanjutnya.